Islam Darussalam, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih kita yang pada hari ini dalam keadaan kurang sehat. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya biasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ayah bunda yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kita tidak biasanya ya, tahun kemarin juga sama kita pertemuan wali murid kelas 1 ini kita adakan melalui Zoom ya. Namun tahun ini juga sama ya, karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. COVID-19 ini tetap cepat meninggalkan negara kita ya. Mudah-mudahan kembali semula. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara pertemuan wali murid ini kita mulai, marilah kita bersama-sama kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran dibacakan oleh rekan kami yaitu Pak Ilen Jatmika. Pada beliau kami persilakan. Keluar dulu. Mulai. Screenshot dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم
مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian telah kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Ilan Jatmika. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Iing Solihin, SPD, MPDI. Kepada Bapak Iing, kami persilakan dengan terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang pantas dan layak kita ucapkan pada pagi hari yang sangat cerah ini selain syukur alhamdulillah atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah walaupun dalam suasana yang berbeda, tidak secara tatap muka secara langsung, tetapi secara online. Walaupun demikian, mudah-mudahan tetap pertemuan ini kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, oleh karena itu selayaknya dan sepatutnya lah kita untuk senantiasa mengucap syukur alhamdulillah. Sholawat teriring salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurah limpahkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya,
dan juga mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang insya Allah istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa hari ini adalah merupakan pertemuan perdana, pertemuan pertama, yaitu bagi orang tua kelas 1. Nah, oleh karena itu kami selaku keluarga besar SD Islam Darussalam mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak dan Ibu dan juga kepada putra putrinya yang insya Allah dititipkan kepada kami untuk dibina, untuk dibimbing sesuai dengan apa yang akan kami lakukan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal. Yang pertama berkenaan dengan tujuan dari pertemuan ini. Yang pertama adalah sebagai silaturahmi. Mudah-mudahan dengan niatan kita silaturahmi ini atau silaturahim ini menjadi ladang pahala bagi kita. Karena dengan silaturahmi, ya selain memang ini ajaran Islam, adalah juga kita ingin memperkenalkan ketika Bapak dan Ibu menitipkan putra putrinya untuk disekolahkan di SD Islam Darussalam, maka ini tentu harus tahu, harus mengenal siapa aja personil yang ada di SD Islam Darussalam. Alhamdulillah kami dari SD Islam Darussalam sudah ada formasi rekan-rekan Dewan Guru yang ada di tim kelas 1. Maka saya akan perkenalkan terlebih dahulu, mohon bagi yang dipanggil untuk bisa memperkenalkan diri. Untuk guru kelas 1A ini Ibu Sudarti SPD. Silakan Bu Darti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Darti. Ya, Selamat bergabung Bapak Ibu. Ya, Ibu Sudarti dan insya Allah ini didampingi oleh guru diniyahnya yaitu Ibu Sugiyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahlan wa sahlan untuk anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat bergabung di SD Islam Darussalam. Terima kasih. Ya, itulah Ibu Sugiyawati SAG. Selanjutnya untuk guru kelas 1 B, Ibu Imas Kurniasi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paneng ya, Ibu deh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Ibu Imas. Insya Allah akan didampingi oleh Bapak Abdul Niman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah guru kelas 1C, Ibu Lia Mahera SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk ayah dan bunda dan anak kami solehah semua. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Akan didampingi oleh Bapak selaku guru diniyahnya, Bapak
Fikri Faisal SPD. Silakan. Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bude. 1C. Salam kepada anak-anak, Bapak, guru dunia di kelas 1C. Ya, itulah Pak Fikri. Adapun tim kelas 1 bukan hanya guru kelas dan juga guru dinia, ada tim Al-Quran, ada penjas dan lain sebagainya. Yang pertama perlu saya kenalkan guru mata pelajaran penjas itu olahraga, yaitu Bapak Destiarto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Pak Desti yang insya Allah akan membimbing atau mengajar olahraga, ya, penjaskes. Yang selanjutnya bahasa Inggris. Ini Miss Ada atau Khoslatul Wahda. Panggilannya adalah Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SD Islam. Itulah Miss Ada. Nah, selain bahasa Inggris, ada juga bahasa Sunda. Ini tim bahasa Sunda lagi sih. Ya, yaitu Pak Yopi. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yopi. Ya. Ibu Bapak gabung di sini. Dan gabung sarang salam nepangkeun Nabi Abdi Ahmad Fauzi, biasa panggil Pak Yopi atau Kang Yopi. Insya Allah dina pelajaran Sunda kurang tiasa terpaksa. Di ngajar di kelas hiji dugi ka kelas genep kecamatan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Yopi anu perantos ngenalkeun. Yang selanjutnya ada tim Al-Quran. Nanti selain guru kelas, tim Al-Quran juga ada tim khusus. Yang pertama adalah Pak Anugrah Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk bergabung di Islam Darussalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anugrah Ramdhani. Ya, beliau nanti selain mengajar Al-Quran juga akan mengajar bahasa Arab di kelas 3. Selanjutnya adalah Pak Rudi Cahyono yang akan mengajar Al-Quran. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rudi. Yang selanjutnya adalah Pak Sidkon. Ya, terima kasih Muhammad Sidkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di SD Islam Darussalam Bakayon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tim kelas 1 nanti yang akan membimbing dan mengajar putra
putri Bapak dan Ibu selama di kelas 1. Baik, setelah ta'aruf atau perkenalan, mudah-mudahan ya semakin dekat, erat ya silaturahim di antara kita. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa dekat atau mengajarkan sesuatu kalau di antara kita belum pada kenal. Insya Allah sudah saya kenalkan semua ya Bapak dan Ibu. Rekan-rekan tim kelas 1 sudah semua saya kenalkan? Sudah. Ya, insya Allah khawatir ada yang kelewat. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Ya, adapun tujuan dari pertemuan ini yang kedua adalah komunikasi. Jadi dengan adanya pertemuan ini kita hendak untuk apa? Supaya komunikasi di antara kita ini berjalan dengan baik, karena bagaimanapun komunikasi ini adalah sangat penting. Nah, oleh karena itu komunikasi yang kami bangun ya tentu ini adalah komunikasi secara langsung, tatap muka langsung. Namun dengan kondisi sekarang yang ada tentu pertemuan secara langsung ini sangat diminimalkan ya, sehingga kita manfaatkan komunikasi ini adalah dengan via telepon dan juga bisa dengan media yang lain, medsos terutama dengan WA. Ya, ini komunikasi yang kami kembangkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya dengan baik. Silakan ada sesuatu, perkembangan sesuatu dan lain sebagainya, ini bisa disampaikan secara langsung baik di telepon maupun secara WA. Tentu kalau secara by telepon barangkali ini yang harus disiasati adalah waktu-waktu barangkali yang yang mungkin tepat, tidak mengganggu ketika Bapak dan Ibu gurunya sedang mengajar. Apalagi dengan kondisi yang sekarang tentu pembelajarannya tidak secara tatap muka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sosialisasi program. Sehingga nanti kami akan menyampaikan program apa saja yang ada mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Wabil khusus nanti stressing secara ininya adalah program di kelas 1. Sehingga apa yang disampaikan oleh kami dari tim kelas 1, Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya. Jangan sampai nanti ketika konfirmasi, ketika kami menyampaikan program, Bapak dan Ibu tidak tahu. Maka kita jauh-jauh hari setiap mau masuk di awal itu pasti kami akan ada pertemuan. Yang keempat ini adalah tentu kami ingin menyamakan persepsi. Ya, maka ketika Bapak dan Ibu menitipkan ke kami, ya, maka ini bukan dalam arti 100% ya kami akan membentuk dan lain sebagainya, tetapi ini adalah perlu adanya kerjasama. Sebagaimana menurut para ahli bahwa yang mempengaruhi terhadap pendidikan itu ada 3 ranah. Ya, ada keluarga, ada sekolah, dan ada lingkungan. Dan yang paling utama itu adalah tentu adalah keluarga. Nah, oleh karena itu ya hari ini tentu ada walaupun tidak secara ucapan tapi secara tidak langsung ini ada ijab kabul bahwa Bapak dan Ibu menitipkan putra-putrinya, maka kami Dewan Guru SD Islam Darussalam khususnya kelas 1 siap untuk mengemban amanah itu. Maka ketika mengemban amanah ini kita harus satu persepsi, kita harus ada kerjasama. Karena tujuan akan tercapai khususnya tujuan pendidikan di SD Islam Darussalam akan tercapai dengan baik apabila ada kerjasama dan satu persepsi yang terbangun dari kita semua. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini adalah menyamakan persepsi dan adanya kerja sama di antara kita.
Sebab kalau tidak ada kerjasama, sebagus apapun, sebaik apapun tentang program yang kita buat, itu tidak akan tercapai. Apalagi sekian persen pertemuan yang ada di sekolah itu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah inilah kurikulum yang ada di SD Islam Darussalam. Jadi SD Islam Darussalam secara legalitas formalnya mengacu kepada Kemendikbud. Sehingga keputusan kebijakan tentang kurikulum maka kita ngikuti ke Diknas. Insya Allah ini 100%. Maka kurikulum sekarang yang berlaku ya ini yang disebut dengan ya kurikulum Diknas atau kurikulum 2013. Yang kedua ada kurikulum diniyah. Kurikulum diniyah itu adalah kurikulum yang dirancang, dikembangkan, yang diramu ini oleh tim perguruan Islam Darussalam. Dan inilah yang menjadi ciri khas, ya menjadi ciri khas dari SD Islam Darussalam yang berbasis kepada kediniyahan, yang berbasis kepada keagamaan. Maka ini disebut dengan diniyah, yaitu basis keagamaan. Nah, maka kalau yang atas tadi kurikulum Diknas dengan bahasa lain adalah supaya sukses dunianya, diniyahnya adalah supaya sukses akhiratnya. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sukses dunia dan sukses akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin. Yang selanjutnya adalah kurikuler. Ya, ini yang terdiri dari murojaah. Apa itu murojaah? Murojaah itu adalah pengulangan. Artinya supaya hafalan yang sudah dihafal oleh anak-anak tidak lupa. Maka ini terus diulang-ulang. Kemudian ada tadarus Al-Quran, ya insya Allah kelas 1, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, ini ada membaca Al-Quran yang di sekolah dan juga membaca Al-Quran yang di rumah. Mudah-mudahan ini ada kerjasamanya, terutama yang di rumah, sehingga tertanam kepada anak-anak kita tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kitabah. Kitabah itu adalah menulis bahasa Arab. Kemudian daurah jenazah. Daurah jenazah itu adalah bagaimana cara mengurus jenazah. Mulai dari proses pentalkinan sampai kepada proses menguburkan. Nah ini untuk anak-anak kelas 6. Jadi kelas 1 belum. Dan insya Allah ini adalah program yang kontinu kita lakukan. Malahan kita melibatkan program daurah jenazah ini adalah orang tua. Karena kita ingin menanamkan barangkali ada pesan moral yang hendak dibangun kepada anak-anak. Nah nanti jika ayah dan ibumu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka yang harus memandikan adalah kalian. Yang harus menjadi imam adalah kalian. Itu moral, pesan moral yang hendak kami bangun dari pelaksanaan daurah jenazah dengan melibatkan orang tua. Kenapa di kelas 6? Karena secara fisik, secara perkembangan spiritual dan lain sebagainya, itu adalah mereka sudah mulai menginjak remaja, sehingga sebelum keluar dari Darussalam kami bekali dengan keterampilan seperti itu. Yang selanjutnya adalah manasik haji. Manasik haji ini adalah dilakukan tiap tahun. Ini untuk kelas 5. Sehingga ini gabungan seluruh perguruan Islam Darussalam, SD, SMP, SMA. Sehingga insya Allah suasananya adalah suasana miniatur umroh dan miniatur haji. Ya, dan subhanallah ini doa-doanya pun utuh, doa-doa yang dibaca ketika umroh dan haji. Selanjutnya adalah sholat berjamaah. Ya, ini
kami ketika tatap muka kelas 1 pun wajib untuk sholat, khususnya di sholat duhur, kemudian asar, maghrib, isya dan subuh itu PR Bapak dan Ibu di rumah. Ya, ini bila dalam keadaan tatap muka secara langsung itu kami ada sholat berjamaah untuk kelas 1, 2 duhur, ya yang di sekolah untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu zuhur dan asar. Yang selanjutnya adalah qiyamul lail, nama lain dari tahajud. Ini adalah merupakan pembinaan secara mental spiritual. Nah, ini khususnya untuk kelas 6 yang mereka akan meninggalkan kelas 6, meninggalkan SD dan juga mereka akan menghadapi ujian, maka kami bekali dengan pembinaan. Itu sebulan sekali biasanya nginap di sekolah, ada pembinaan secara khusus, kemudian malamnya ada tahajud. Yang selanjutnya adalah pesantren Ramadan. Ini pesantren Ramadan dilakukan setiap Ramadan tentunya. Ini mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun yang menginap ini adalah kelas 5 dan kelas 6. Kemudian keputrian ini adalah khusus tentang keterampilan putri ketika anak-anak sholat Jumat yang laki-laki, maka kami bekali khusus bagi yang perempuan. Nah, ini apabila ya dalam keadaan normal tatap muka semua program ini kita laksanakan. Yang selanjutnya adalah ekskul. Ini ada taekwondo kelas 1 2 belum, mulainya kelas 3, pramuka ini kelas 2, kemudian angklung ini mulai kelas atas ya 4 5 6. Kemudian futsal, nah ini bisa dari kelas 1. Kemudian ada spesialis pusat futsalnya, ini adalah Pak Destiarto yang insya Allah membimbing anak-anak, malahan sudah melahirkan anak-anak yang berbakat dalam masalah futsal. Nah, kemudian basket ini juga ada. Yang selanjutnya adalah tilawah bagi anak-anak yang punya bakat dan minat ingin mengolah suara. Ini pun kami khusus untuk tilawah atau qiraah. Begitu juga azan bagi anak laki-laki, kaligrafi, kemudian ada jurnalis ya atau ya jurnalis cilik lah. Dan yang ini adalah pidato. Ini untuk melatih keberanian anak-anak. Itu kurikulum yang dikembangkan di SD Islam Darussalam. Saya harus cepat karena waktunya terbatas. Nah, ini program unggulan ya. Yang pertama adalah pengembangan diniyah. Ada yang disebut dengan kelompok pecinta Al-Quran. Jadi bagi anak-anak mulai kelas 1 itu yang ingin mendalami atau punya bakat dan minat untuk kehafalan Al-Quran, maka ini ada yang disebut dengan kelompok pecinta Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Insya Allah biasanya ini targetnya melampaui target kurikulum. Ya, dan insya Allah tahun ini kita mulai lagi. Nanti kita akan diinikan, jadi yang punya bakat dan minat, insya Allah kami akan kembangkan. Yang selanjutnya adalah munaqashah hifdzil Quran. Ini adalah ujian secara terbuka anak-anak yang hafal Al-Quran. Misalkan 1 juz, nanti akan diuji minimal oleh 3 munakis, ya diuji oleh 3 orang, benar tidak hafalan yang ia lakukan. Kemudian ada kelompok pencinta amal soleh. Ya, yang selanjutnya adalah pengembangan sosial and STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ini ada yang disebut dengan kelompok pecinta matematik. Jadi anak-anak yang punya bakat dan minat terhadap matematik, maka salah satunya ada dengan model pembinaan. Ada pembinaan secara mandiri dan juga ada pembinaan setiap ada lomba-lomba. Baik secara internal maupun secara eksternal itu diikuti. Ya, dan nanti akan terasah bakat dan minat yang ada di SD. Alhamdulillah dengan model pengembangan seperti ini kita sampai ke tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat internasional. Yang selanjutnya adalah kelompok pencinta IPA, sama ya modelnya. Ya ada pembinaan, setiap ada lomba IPA kita ikutkan anak itu sehingga dia terasah.
Kemudian ada kelompok peduli lingkungan. Artinya ini adalah bagaimana untuk menanamkan anak terhadap cinta terhadap lingkungan, baik menjaga kebersihan maupun terhadap tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, yang selanjutnya adalah target Al-Quran. Ini hafal 2 juz, yaitu juz 29 dan 30, atau dibalik 30 dan 29. Ya tentu kami berusaha dengan berupaya supaya bacaannya itu bukan hanya sekedar hafal, tapi dia secara tartil, baik secara mahrojnya ya dan juga fasih gitu kan, itu yang disebut dengan istilah tahsin. Maka ini modelnya adalah setoran hafalan di jam reguler, murojaah pagi dan siang. Biasanya juga kami kalau dalam keadaan normal, yaitu per 6 bulan sekali ada yang disebut dengan camp Quran. Jadi 3 hari 2 malam mereka menginap di sekolah, khusus selama 3 hari itu dia setoran hafalan, itu yang disebut dengan camp Quran. Yang selanjutnya adalah pengembangan kecaparan hidup, life skill. Ini English Club, Mading, ya teknologi dan informasi. Tentu ini mulainya untuk kelas tinggi barangkali. Yang selanjutnya pembinaan bakat dan minat, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Arab, pembinaan prestasi yang tadi melalui KPA ya, mulai kelompok pencinta matematik KPM dan juga kelompok pecinta IPA ya. Maka kita siapkan karena ada program biasanya pembina lomba-lomba itu prestasi, olimpiade, sains nasional dan lain sebagainya. Kemudian ada kaligrafi dan tahsinul Quran, pengiriman lomba-lomba, pelatihan dai kecil, pembinaan tahfidz dan munaqashah. Nah, yang selanjutnya ini ada evaluasi pendidikan. Ya, artinya bahwa setiap proses pembelajaran itu kita ingin mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang sudah disampaikan oleh kami. Maka itu ada yang disebut dengan evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama adalah ulangan harian atau istilah kurikulum baru itu adalah penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ya, kemudian ada penilaian akhir tahun. Nah, ujian diniyah itu nanti di kelas 5. Ujian sekolah nanti itu di kelas 6. Kemudian setiap ulangan, setiap penilaian ya tentu kami analisis hasilnya gimana, apakah putra-putri Bapak itu masuk kepada kategori remedial atau kategori pengayaan. Itu evaluasi pendidikan yang kami lakukan. Untuk yang selanjutnya, bagaimana pembelajaran selama pandemi ini? Ini barangkali Bapak dan Ibu bertanya-tanya. Tentu ya ini kami adalah menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Maka dengan melihat perkembangan sekarang, kalau saya lihat datanya hampir menembus 60.000, maka untuk pembelajaran tatap muka untuk saat ini belum memungkinkan. Malahan pemerintah pun sudah memberikan kebijakan bahwa untuk tapal pelajaran baru khususnya di bulan Juli ini itu adalah pembelajaran secara online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau BDR, belajar dari rumah. Itu tentang pembelajaran ya, karena bagaimanapun barangkali ini adalah demi keamanan ya, apalagi yang sangat mengkhawatirkan sekarang sudah menembus sampai 60.000. Nah, secara pembelajaran online itu menggunakan aplikasi apa saja? Nah, tentu ini yang sederhana adalah WA, kemudian nanti Zoom, ada Google Classroom, Google Form, Google Sheet, dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti secara rinci ini akan disampaikan oleh tim kelas 1. Karena bagaimanapun kami harus mempertimbangkan yang mudah, efektif, dan efisien.
Nah, tentu di selama pembelajaran online ini adalah pengawasan secara penuh ini ada di Bapak dan Ibu di rumah. Karena kami tidak mungkin, ya apalagi dengan kamera terbatas, itu bisa mengawasi. Ya, yang mudah-mudahan ketika kerjasama, pengawasan dan lain sebagainya ini bisa maksimal. Yang kadangkala, ya, nah inilah barangkali membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan lain sebagainya. Tidak sedikit kadangkala orang tua, Bapak dan Ibu ingin instan. Ya, latihannya langsung dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lah, mudah-mudahan. Karena ini sangat sulit sekali untuk mengukur keberhasilannya. Biarkan saja anak-anak mengisi dan lain sebagainya. Daripada itu dibantu ya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi secara objektif ya ketika ditanya anak tidak menguasai. Nah, mudah-mudahan ini ada kiat-kiat khusus ya di rumah anak-anak untuk belajar secara efektif dan efisien. Ya, yang selanjutnya adalah ya tentu kami juga harus mempersiapkan diri. Ya, dari semester kemarin kami sudah mempersiapkan diri. Andaikan nanti ya insya Allah COVID pandemi itu berlalu, maka kami pun harus mempersiapkan diri tentang tatap muka. Maka ini mengikuti arahan dan mengikuti standar protokol COVID-19. Ya, ini juga ada proses, tidak langsung 100% masuk, yaitu tentu ada 50%. Misalkan kalau dalam satu kelas itu ada 28, berarti tinggal dibagi 2. Sip pertama 14, sip kedua 14. Kemudian tentu ada persetujuan dari orang tua, setuju atau tidak. Ya, yang selanjutnya kami sudah juga berupaya ya tentang sarana prasarana yang ada. Ya, di tiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 setiap meja itu sudah memakai akrilik, artinya penghalang ya, atau dengan kata lain lah fasilnya. Yang mudah-mudahan ini upaya kami kan begitu. Yang selanjutnya tentu ketika tatap muka ini harus diterapkan budaya bersih dan sehat. Nah, ini tentu adalah acuan-acuan yang ada. Tapi yang jelas untuk saat ini adalah kami pembelajaran adalah secara online. Itu saja yang perlu saya sampaikan karena nanti secara teknis khusus kelas 1 akan disampaikan oleh rekan-rekan tim kelas 1. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bye-bye.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama telah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Islam Darussalam, Bapak Insolihin SPD MPDI, yang telah memaparkan atau menjelaskan tentang program yang ada di SD Islam Darussalam, baik program kediniahan atau keagamaan maupun program dari Dignas. Untuk selanjutnya kita dengarkan penyampaian program kelas 1 ya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Sudarti. Pada Bu Sudarti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Pada hari ini kita bisa berjumpa dan berkumpul meskipun melalui Zoom. Ahlan wa salam. Baiklah Bapak Ibu, akan saya sampaikan ada beberapa program yang akan dilaksanakan di kelas 1. Untuk tahun ajaran baru tahun ini 2021-2022, insya Allah kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh yang biasanya kita lakukan untuk anak-anak dengan melalui Zoom. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah akan saya sampaikan. Kita untuk kelas 1 ini kita menggunakan kurikulum yaitu kurikulum 13. Kurikulum 13 ini yaitu dalam penyampaiannya untuk anak dengan menggunakan materi pelajaran tematik. Jadi dari beberapa tema ini, di dalam tema ini, tematik ini nanti ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PPKN, SPDP, kemudian PCOK. Nah, di sini digabung semua menjadi satu tema. Untuk semester 1 ini, untuk di kelas 1 ada 4 tema. Kemudian di semester 2 ada 4 tema. Jadi dalam 1 tahun ada 8 tema. Tema yang pertama di sini ada tema diriku, tema kedua kegemaranku, tema ketiga kegiatanku, tema keempat keluargaku. Dari masing-masing tema ini, Bapak Ibu biasanya ada yang namanya subtema. Di subtema ini biasanya untuk tema yang minggu pertama, kemudian ada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi setiap subtemanya akan berbeda-beda materinya. Nah ini yang untuk semester 2-nya. Yang semester 2-nya ini biasanya mulai dari tema 5, tema 6, tema 7, dan tema 8. Itu untuk materi pelajaran tematik. Nah ini untuk kurikulum kediniahannya, yaitu ada pelajaran PAI, kemudian ada akidah akhlak, ada ibadah, bahasa Arab, tahfiz, kitabah, tadarus. Ini akan disampaikan oleh guru dinia yang ada di kelas masing-masing, ada di kelas 1. Jadi guru kelas ini selain di kelas 1 ini selain guru kelas, jadi ada guru dinia. Jadi satu guru kelas, satu guru dinia. Guru dinia ini yang akan melaksanakan atau mendampingi guru kelas dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehari-hari selama anak di sekolah.
di kelas 1 ini sudah ada muatan lokal seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, ada bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Nah, ini penekanan yang ada di kelas 1 lebih kepada calistung, yaitu di sini membaca, menulis, dan berhitung. Untuk calistung ini biasanya untuk membaca, kita akan, karena kita menggunakan proses pembelajaran secara PJJ, biasanya kita dengan cara video call untuk anak membaca sehari-hari. Jadi nanti sebelum anak masuk itu kan Bapak Ibu kita pernah ada namanya penjajakan. Nah, dari hasil penjajakan itu nanti akan kita laksanakan lagi sejauh mana dalam proses membacanya. Nanti kalau misalnya anak-anak dalam membaca ada kendala, kita akan melakukan untuk pembelajaran membacanya dengan cara video call. Untuk setiap harinya ini akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing yang akan menjadwalkannya. Kemudian di sini program yang kedua yaitu membentuk siswa berkarakter Islam dan berintegritas dalam semua mata pelajaran. Target untuk Diniyah kelas 1 ini ada Al-Quran, ibadah, kemudian ada akhlak. Untuk Al-Qur'annya di sini ada tahfiz. Tahfiz ini hafalan yang pertama kali dilaksanakan di kelas 1 yaitu dengan cara membaca surat An-Nabah dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada Iqra. Nah, Iqra ini nanti akan dilaksanakan oleh beberapa guru. Biasanya dalam pelaksanaannya kita akan menggunakan video call. Biasanya perbandingan satu guru bisa sampai 5 anak untuk setiap hari ini. Kemudian ini ibadah. Ibadah ini biasanya akan disampaikan oleh guru diniyah dengan tujuan mampu berwudu dan sholat dengan tertib. Kemudian aspek yang ketiganya akidah akhlak. Tujuannya anak-anak berakhlak mulia. Yaitu untuk target kediniyahannya. Target kediniyahan ini Bapak Ibu yaitu dengan tujuan anak mampu membaca Al-Quran dan Iqra dengan benar. Anak mampu menghafal Al-Quran sampai juz 30. Hafalan dimulai dari surat An-Naba. At-Takwir. Targetnya ini yang kelas 1. Kemudian terbiasa wudhu dan sholat dengan tertib. Terbiasa berakhlak Islam. Nah, ini proses pembelajaran yang secara efektif, yaitu secara bukan online ya, secara langsung Bapak Ibu. Kebetulan karena sekarang kita sedang masa pandemik, maka kita secara online. Nah, ini kalau kita offline, proses pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak biasanya masuk, ini khusus hari Senin itu mulai pukul 7 upacara bendera. Ini kalau secara offline. Nah, hari Selasa sampai Sabtu biasanya masuk pukul 7.15. Biasanya anak-anak kelas 1 kalau offline itu berbaris dulu. Setelah berbaris masuk kelas, setelah masuk kelas biasanya anak-anak murajaah dulu, setelah itu baru belajar seperti biasanya disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah kami siapkan. Nah, ini untuk Iqra menggunakan sistem privat. Makanya untuk selama pembelajaran yang online ini dengan cara menggunakan video call. Kemudian kitabah diberikan setiap hari pada saat anak-anak membaca Iqra. Jadi anak-anak sebelum di video call dengan gurunya biasanya akan ada tugas dulu untuk menulis. Jadi nanti akan bergantian di telepon dengan menggunakan video call. Sekarang ini pembelajaran menggunakan tematik, ini yang pelajaran di KNAS. Yang ada tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 untuk semester 1. 15 menit sebelum KBM diawali dengan murajaah seperti yang tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk proses KBM yang secara efektifnya jadwalnya seperti ini. Jadi anak-anak biasanya hari Senin sampai Kamis ini pulangnya ba'da zuhur.
Kemudian hari Jumat ini pukul 12.30 kecuali putri pukul 13.30. Kenapa? Karena anak-anak putri ini harus melaksanakan sholat berjamaah kalau secara offline. Kemudian hari Sabtu biasanya anak-anak pukul 10.30 pulang. Ini khusus untuk Sabtu minggu pertama dan minggu kedua yang biasanya dilaksanakan lebih ke materi eskul dan dinia. Istirahat 2 kali, yaitu pada pukul 9 dan pukul 10.20. Ini biasanya di sekolah sudah ada snack. Khusus untuk hari Jumat biasanya ada makan berat. Ini kalau secara offline. Hari Sabtu minggu keempat dan kelima anak-anak libur. Nah, ini sekarang lanjut ke masa pandemik ya Bapak Ibu ya. Sudah yang tadi sudah disampaikan. Seperti ini. Jadi kita biasanya melalui Zoom, kemudian ada lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu ya, kurang lebihnya seperti ini. Sekarang akan saya lanjut ke panduan. Akan saya lanjut ke panduan. Iya. Nah, ini nama-nama guru. Panduan ini Bapak Ibu insya Allah nanti akan saya share di grup kelas 1. Yang sekarang masih ada ya Bapak Ibu ya. Panduan ini. Kemudian ini tata tertibnya. Sekarang ini untuk tata tertib kelas. Silakan Bu Imas, sampaikan Bu Imas. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang tata tertib kelas 1. Ini adalah tata tertib yang kalau tatap muka ya Bun, Ayah Bunda, atau yang belajar secara offline ya. 1 yaitu 10 menit sebelum berbunyi semua siswa sudah berada di sekolah. Yang kedua, biasakan mengucapkan salam bila bertemu teman, guru, tamu, dan masuk kelas. Nomor 3, berbaris dengan tertib sebelum masuk kelas. Ya, ini untuk berbaris ini biasanya kami anak-anak sama-sama di halaman sekolah ya Bun, atau di depan kelas 1, kelas 1A, 1B, 1C, gabung berbaris bersama. Nomor 4, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan tertib. Ini tentunya udah di dalam kelas ya Ayah Bunda. Yang kelima, tertib waktu belajar, biasakan menggunakan alat tulis sendiri. Jadi kalau untuk alat tulis ya berupa pensil ya, kalau kelas 1 tentunya pensil dan penghapus ini memang bawa sendiri, tapi kalau untuk buku tulis sudah disiapkan dari sekolah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk buku tulis dan buku yang lainnya. Yang nomor 6, menjaga kebersihan lingkungan kelas, sekolah, selalu membuang sampah pada tempatnya. Nomor 7, memakai seragam yang rapi. Laki-laki memakai ikat pinggang. Untuk seragam ini nanti ada di jadwal ya Ayah Bunda. Nomor 8, memakai sepatu sekolah atau tidak memakai sepatu sandal. Dan untuk kelas 1 ini diusahakan kalau tatap muka atau sekolah belajarnya di sekolah, diusahakan untuk memakai sepatunya yang tidak bertali ya, untuk memudahkan Ananda kalau buka sepatu, terutama kalau mau nanti berwudu, mau melaksanakan sholat berjamaah.
Nomor 9, tidak memakai jam HP selama di sekolah. Ya, nomor 10, berambut pendek bagi laki-laki. Nomor 11, membiasakan kuku pendek dan bersih. Jadi ini biasanya kalau belajar secara offline ada pemeriksaan kuku setiap hari Jumat pada waktu berbaris di depan kelas. Nomor 12, semua siswa wajib makan di sekolah, berdoa, cuci tangan, ambil secukupnya, makanan dihabiskan. Ini bagi kalau yang makan yang hari Jumat ya. Biasanya kalau hari Jumat itu menunya menu makan berat atau nasi ya, nasi, sayur, dan lauk. Nomor 11, waktu istirahat bermain di luar kelas kecuali hujan. Nomor 14, bermain bola di aula menggunakan bola kain. Nomor 15, rapikan sendiri alat tulis setiap selesai belajar. Nomor 16, semua siswa wajib mengikuti sholat zuhur berjamaah di sekolah. Nomor 17, bagi siswa yang tidak naik jemputan, tunggu di kelas sebelum dijemput. Nomor 18, gunakan waktu kosong untuk membaca. Biasanya di kelas sudah disiapkan buku bacaan ya. Ya. Untuk selanjutnya, hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar selama COVID-19. 1. Orang tua diharapkan mengaktifkan HP atau WA melihat informasi kegiatan belajar siswa yang diberikan oleh guru setiap hari. Nomor 2, komunikasi antara orang tua dan guru selama COVID-19 dapat dilakukan melalui telepon atau WA. Nomor 3, buku yang diberikan baik buku tema atau paket dan buku tulis dikerjakan sesuai yang ditugaskan guru. Nomor 4, waktu belajar disesuaikan dengan jadwal yang diberikan. Nomor 5, semua buku yang telah diberi nama dan kelas. Nomor 6, selama pembelajaran di rumah mohon pendampingan orang tua. Nomor 7, mohon dibantu untuk latihan menulis di rumah sesuai dengan pedoman huruf dari sekolah. Nomor 8, selesai mengerjakan tugas, segera melaporkan kepada guru. Ya, nomor 9, bagi siswa yang tidak bisa ikut kegiatan belajar pada jadwal yang telah ditentukan, mohon untuk konfirmasi dengan guru yang bersangkutan. Ya, untuk selanjutnya hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Nomor 10 ada pemberitahuan bila siswa tidak masuk atau ada surat dari orang tua atau dokter. Nomor 11, komunikasi antara orang tua dan guru dapat dilakukan melalui bertemu langsung, handphone, melalui buku penghubung, melalui surat atau email. Tatap muka tidak hanya dilakukan pada saat pembagian rapot. Nomor 12, setiap siswa yang mempunyai penyakit khusus atau latar belakang tertentu mohon memberikan informasi kepada wali kelas. Nomor 13, dalam rangka mendidik siswa berakidah Islam yang benar, maka tidak diperkenankan mengadakan acara ulang tahun di sekolah. Nomor 14, mohon dibantu untuk latihan menulis di rumah sesuai dengan pedoman huruf dari sekolah. Nomor 15, selalu mengulang baca Iqra atau Al-Quran di rumah. Untuk selanjutnya silakan Bu Ati. Untuk selanjutnya adalah 7 habit.
Ini adalah 7 hal yang harus menjadi kebiasaan diri menurut Rasulullah SAW. Antara lain, 1. Bacalah basmalah bila memulai kegiatan. 2. Mengucapkan salam bila bertemu sesama muslim. 3. Makan dan minum sambil duduk. 4. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. 5. Berkata yang baik, benar, dan santun. 6. Menjaga kebersihan dengan cara buang sampah pada tempatnya. 7. Bila melihat teman yang melakukan kesalahan, tegur dan menasehatinya. Ikrar anak soleh. 1. Sholat dengan tertib. 2. Belajar dengan tertib. 3. Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. 4. Bertingkah laku sopan dan menyayangi teman. Ini ikrar anak soleh ini biasanya dibaca ketika pembelajaran offline. Terima kasih Bu Adri. Nah Bapak Ibu, ini target kurikulum kediniahan yang ada di kelas 1. Silakan Pak Fikri, sampaikan Pak Fikri. Suaranya. Bu, ini merupakan target untuk diniyah kelas 1 Bu ya. Yang pertama ibadah untuk semester 1. Anak-anak mampu azan, iqomah, dan toharoh. Ya, untuk semester 2 nanti mampu sholat dengan tertib. Ya, untuk evaluasinya biasanya melalui pengamatan dan praktek. Yang kedua, kita pelajaran bahasa Arab. Untuk semester 1 ini ada perkenalan, ta'aruf. Ada bahasa Arab. Ya, ada bahasa Arab Bu ya, menggunakan pertama ya ta'aruf ya dalam bahasa Arab. Yang kedua, bilangan 1 sampai 10. Yang ketiga, mengenal alat-alat sekolah dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang ketiga, PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ini materinya Bu ya. Pertama, kasih sayang, cinta Al-Quran, iman kepada Allah, bersih itu sehat, dan cinta Nabi dan Rasul. Semester 2-nya temanya ayo belajar Al-Quran, Allah Maha Kuasa, ayo kita sholat dan menanamkan atau mempraktikkan perilaku terpuji. Kemudian untuk tahfidz, untuk hafalannya Ananda nanti semester 1 minimal hafal surat An-Naba dan surat An-Najiat. Semester 2-nya surat Al-Basa dan At-Takwir. Jadi untuk semester 1 ini atau untuk kelas 1 ini target hafalan kelas 1 itu minimal Ananda hafal 4 surat. Ya, dari An-Naba, An-Najiat, Al-Basa, dan At-Takwir. Kemudian akidah akhlak, ada rukun iman, ada pada doa, ada doa sehari-hari, sifat-sifat terpuji, kisah-kisah teladan para sahabat dan Nabi, kemudian mahfuzot atau kata-kata mutiara. Untuk semester 2-nya ada dan doa kepada orang tua, menjaga kebersihan, baik kepada teman sebaya, berlomba dalam kebaikan, adab dan doa sehari-hari, kemudian kata-kata mutiara ya atau mahfuzat. Untuk Al-Quran, Ananda semester 1 ini minimal sudah mencapai Iqra 4. Ya, dan diharapkan setelah nanti naik ke kelas 2, Ananda sudah hafal, sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Nah, untuk murojaah ini biasanya dilaksanakan sebelum belajar, 15 menit sebelum belajar. Ini mengulang kembali hafalan yang sudah Ananda hafal ya.
mungkin di TK-nya sudah hafal surat Anas, nanti kita ulang-ulang kembali sebelum pembelajaran ya, sambil menambah hafalannya surat An-Naba sampai surat At-Takwir. Dan ada buku-buku yang nanti insya Allah dibagikan Bu ya dari sekolah. Ada buku garis 5, ada buku kotak kecil untuk pelajaran bahasa Indonesia dan matematika juga kitabah. Ada buku penghubung, buku garis 2, ini di semester 2, buku gambar kecil, clear folder, buku paket dan sampul plastik ya, insya Allah ini disediakan oleh sekolah. Nah, untuk penggunaan bukunya nanti akan disampaikan oleh Bu Darti ya. Ya, terima kasih Pak Fikri. Nah, itu Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fikri. Jadi anak-anak selama di kelas 1 ini buku-buku yang akan diperoleh. Jadi buku-buku ini nanti akan dibagikan sekalian dengan buku tema. Untuk buku temanya kita akan bagikan sebanyak 4 tema dulu ya. Nah, untuk buku garis 5, buku kotak kecil ini juga akan kami akan kami berikan berapa dulu. Jadi belum sepenuhnya akan kami berikan, nanti baru yang semester 2 kami berikan lagi untuk tema 5 sampai tema 8 sekalian juga dengan buku-bukunya juga. Nah, itu buku yang akan diperoleh selama anak-anak di kelas 1. Nah, untuk penggunaan buku ini, Bapak Ibu, di sini ada kalau untuk anak kelas 1 itu biasanya untuk menulis bahasa Indonesia, kegunaannya buku bahasa Indonesia, buku matematik itu kan masih belum bisa ya. Jadi untuk buku nanti mohon kerjasamanya untuk diberi kode buku. Seperti di sini nanti kami akan membagikan bukunya. Selain itu kan biasanya ada kertas origami juga. Nah, nanti di setiap buku kotak kecil ini akan diberi bentuk lingkaran kuning. Nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Nanti setiap buku diberi tanda ini, ada lingkaran kuning, ada segitiga kuning, segitiga 4, lingkaran merah, lingkaran segitiga merah, seperti ini Bapak Ibu untuk kode-kode setiap bukunya. Jadi nanti akan kami sampaikan ke anak-anak biasanya pada waktu saat pembelajaran, akan kami beritahukan, misalnya ambil anak-anak buku yang tanda lingkaran kuning. Jadi nanti anak-anak langsung ambil buku yang sudah diberi tanda lingkaran kuning. Seperti itu. Jadi anak-anak tidak mencari buku bahasa Indonesia mana ya, bukan seperti itu. Biasanya dengan tanda kode ini. Nah, ini keterangannya pada waktu pembagiannya yang akan diberikan pada semester 1, semester 2, ini yang akan kami berikan. Ini yang sudah disiapkan oleh sekolah. Insya Allah nanti pengambilannya sekitar tanggal 26. Nanti akan kami informasikan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, selain tadi perlengkapan yang sudah disiapkan oleh sekolah, sekarang ini perlengkapan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu di rumah. Ya, ini seperti gunting kecil, gunting yang sedang, kemudian krayon. Untuk krayon ini mereknya bebas. Ini contohnya misalnya merek krayon titik, kemudian pensil warna, lem fox, stabilo. Ini yang harus anak-anak siapkan di sekolah. Nah, itu panduan yang telah kami sampaikan Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan kami share di grup. Selain itu, selama MOS mulai tanggal 19 besok, anak-anak ikut ada yang namanya MPLS Bapak Ibu. Mulai tanggal 19, ini jadwalnya. Ada sekitar 5 hari. Ini dimulai dari hari Senin besok, yaitu kegiatannya dengan melalui Zoom. Nanti selama pembelajaran ini, anak-anak mengikuti sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti untuk Zoom-nya biasanya disesuaikan. Seperti ini murojaah biasanya pakai link Zoom Guru Dinia. Kemudian kalau materi
Diknas seperti membaca, menulis biasanya menggunakan Zoom guru kelas. Nanti akan kami informasikan. Nanti selama proses pembelajaran ini biasanya kita menggunakan aplikasi WA. Di WA ini biasanya kita membuat kelompok. Nanti ada kelompok yang ruang belajar khusus untuk informasi belajar. Kemudian ada kelompok untuk komunikasi guru dan orang tua. Jadi untuk ruang belajar ini biasanya khusus untuk pelajaran-pelajaran apa yang kita berikan pada hari itu. Jadi orang tua nanti bisa dicek di grup ruang belajar. Materi-materi pelajaran yang disampaikan semua ada di situ supaya orang tua tidak ketinggalan. Biasanya informasinya ada semua di situ. Kalau untuk komunikasi biasanya ada grup tersendiri. Jadi tidak jadi lebih enak gitu. Nah, itu untuk jadwal insya Allah nanti akan kami sampaikan lagi melalui WA. Demikianlah yang kami sampaikan Bapak Ibu. Saya serahkan kembali, silakan ke Bapak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yopi, silakan videonya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Perkenalkan, nama Bu Guru Sudarti Handayati. Ibu di sini sebagai guru kelas 1A. Panggilan Bu Guru di sini Bu Darti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Imas atau biasa dipanggil Bu Imas. Ibu adalah guru kelas 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan soliha. Perkenalkan, nama Ibu Guru Lia Mahera, biasa dipanggil Bu Lia. Ibu Lia bertugas mengajar di kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bu Guru sayangi, perkenalkan nama Bu Guru Sugiyawati. Bu Guru di sini akan mengajarkan Diniyah kelas 1A. Panggilan Bu Guru adalah Bu Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak yang Pak Guru banggakan, kali ini perkenalkan nama Bapak, nama lengkap Pak Guru Abdul Niman, SPDI, panggilannya Pak Niman. Pak Niman mengajar di kelas 1B sebagai guru diniyah. Pak Niman mengucapkan selamat bergabung di SD Islam Darussalam Bakayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Pak Guru Fikri Faisal Akbar. Bapak mengajar sebagai guru diniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di SDI Darussalam Bakayon. Perkenalkan, Bapak Destianto akan mengajar kalian dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Semoga kalian semua semangat untuk belajar di SDI Darussalam Bakayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, my name is Hoslatul Wahda and my student always call me Miss Ada. Anak-anak, di sini Miss Ada mengajar bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang, Wilujeng Sumping di SD Islam Darussalam. Sim kuring Yopi Ahmad Fauzi, kuring biasa dipanggil Kang Yopi atau Pak Yopi. Nah, sim kuring ngajar di dia bahasa Sunda. Wilujeng Tepang, Kamurang Kali Enggal, angkatan 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama Bapak Pak Rudi Cahyono. Insya Allah dalam 1 tahun ke depan kita akan bersama-sama belajar dalam bidang studi Al-Quran. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian sama-sama telah kita saksikan atau kita dengarkan penyampaian program diniyah maupun Diknas yang telah disampaikan oleh tim guru kelas 1. Nah, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya Bunda. Untuk pertanyaan kita batasi Bun karena kita terbatas waktu hanya 3 penanya saja ya. Silakan Bunda yang mau bertanya, 3 orang saja. Silakan Bunda. Yang mau bertanya silakan, diberikan waktu hanya 3 penanya saja Bunda. Mungkin ada yang mau tanyakan.
Silakan tunjuk tangan aja, Pak. Iya. Tunjuk tangannya, Bun. Tunjuk tangan. Nih anaknya nih, Risnawat, ya, Bunda Maidina, silakan Bun. Pak Yopi, Bunda Maidina, Pak Yopi. Ya, belum. Berarti Dibuka aja belum. mood-nya. Abang ntar tunjuk tangan ya. Saya Arpi dari kelas 1. Pak Yopi. Dibuka Bun, silakan mikrofonnya Bun. Abang tunjuk tangannya gini di sebelah dada. Nah, jangan malu-malu. Dibuka mikrofonnya. Ah. Dibuka Bunda mikrofonnya Bun. Nah, langsung Arfi. Saya Arfi. Dari kelas 1. Bunda Arfi ya. Ke Bunda Medina dulu. Sebentar ya. Bunda Medina, Alia. Silakan, Bun. Ya, nggak apa-apa kan. Ya, mungkin ini masih gangguan ya. Silakan, siapa yang mau nanya? Silakan. Yang mau bertanya siapa? Apa lagi? Silakan tunjuk tangan yang mau bertanya. Iya, dibuka nih OP-nya. Ya. Kan angkat tunjuk tangan. Sudah Pak Yopi tadi belum kedengaran suaranya. Coba dibuka aja Pak Yopi semuanya Pak Yopi. Oke, buka semuanya. Iya. Sudah. Silakan yang bertanya tinggal dipijit audionya. Assalamualaikum Pak Niman dan guru-guru semuanya. Waalaikumsalam Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya orang tua dari Medina Alia Kamila. Saya mau bertanya Pak, untuk PDF yang tadi itu bakal di-share ke kita nggak sebagai orang tua gitu? Iya. Jadi kudu bahasa Inggrisnya. Materi-materinya gitu Pak. Iya Bun ya. Soalnya tadi kan slide-slide-nya banyak tuh, takutnya ada yang ketinggalan. Iya Bun. Ya. Ada lagi Bun? Ada lagi? Udah itu aja, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya lagi Bunda. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya orang tua Dafa Muhammad Arkan. Nama saya Tovan. Saya ingin menanyakan ketika nanti saat pelajaran berlangsung dan setelah berlangsung apakah ada sesi Untuk evaluasi siswa dan ujiannya nanti seperti apa ya Pak? Ya, apakah memang ada? Jadi dari sekolah sebelumnya biasanya kan setelah belajar akan ada evaluasi. Apakah polanya akan sama seperti itu ketika masih PJJ jarak jauh atau seperti apa? Mungkin minta lebih dijelaskan aja. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya orang tua dari Rifki. Mau tanya untuk mengaji sebelum masuk sekolah itu semua diawali dari Iqra atau bagi yang sudah Al-Quran nanti ngajinya Al-Quran atau diulang lagi dari Iqra ya? Iya Bun. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. 3 penanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darti, silakan untuk menjawab. Ya, baik Pak Niman, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Maidina. Jadi untuk jadwal MPLS ini, insya Allah nanti akan saya share di grup. Kemudian dengan panduan yang tadi disampaikan, insya Allah akan kami share juga. Karena itu untuk panduan orang tua selama anak belajar di kelas 1. Kalau biasanya kami berikan secara fotokopi, kalau secara langsung ya Bunda ya, karena ini dengan cara ini online, maka akan kami share aja di grup. Kemudian untuk jadwal juga sama, kemudian untuk proses pembelajarannya nanti selama MPLS ini disesuaikan dengan jadwal yang akan kami sampaikan nanti. Kemudian untuk Ayah Dafa, sesi evaluasi siswa ini dalam PJJ biasanya akan kami berikan selesai materi yang sudah disampaikan oleh guru. Biasanya namanya penilaian ulangan harian. Nah, penilaian ulangan harian ini biasanya akan diberikan oleh guru selesai materi yang sudah disampaikan sudah selesai. Biasanya dalam bentuk, karena kita secara online, biasanya menggunakan Google Form. Jadi anak nanti menjawabnya menggunakan aplikasi melalui HP bisa, melalui laptop bisa. Jadi menggunakan Google Form. Untuk kelas 1, biasanya untuk dinia lebih banyak ke Google Form. Kalau untuk materi tematik, biasanya selain kita menggunakan Google Form, ada juga untuk menulis. Dan untuk menulis atau menjawab matematika biasanya dengan cara difoto. Nanti difoto, hasil foto itu dikirim melalui kita ada yang namanya Google Class. Ada yang menggunakan Google Class, ada yang langsung WA. Biasanya dikirim secara japri. Untuk pertanyaan yang nomor 3 tentang mengaji, Bapak Ibu, sebelum anak-anak masuk itu biasanya kita kan ada penjajakan ya. Nah, dari hasil penjajakan itu biasanya kita sudah ada catatan, tapi saat MPLS ini di situ ada jadwal penjajakan Iqra. Nah, nanti setiap anak akan kita hubungi dengan guru diniahnya, nanti akan dicek lagi sampai sejauh mana membacanya. Misalnya anaknya sudah Al-Quran, tapi dalam membaca Al-Qurannya masih ada terbata-bata, misalnya sudah Al-Baqarah ayat berapa gitu ya, tapi dalam membacanya masih terbata-bata, nanti biasanya akan di awal lagi, dicek lagi untuk membaca Al-Qurannya. Kalau misalnya dalam membaca itu bagus, insya Allah akan lanjut. Tapi kalau misalnya untuk panjang pendeknya masih kurang, atau belum hafal huruf-hurufnya, biasanya akan dipenjajakan lagi di Iqra 6-nya. Itu. Barangkali Pak Niman ada yang mau menambahkan, silakan Pak Niman untuk mengaji ini. Ya, untuk mengaji sesuai yang dikatakan Bu Darti bahwa nanti kita akan ada penjajakan kembali Bunda ya. Kita akan tes lagi baca Qur'annya, baca Iqra-nya. Kita akan lihat bagaimana anak tersebut dalam membaca Iqra dan Qur'annya. Nah, nanti seandainya misalkan dia belum mampu, belum layak untuk ke jilid 5, ya dengan sangat kita akan usaha untuk memperbaikinya gitu kan. Itu aja Bunda untuk Mas Riko-nya. Ya mudah-mudahan 3 pertanyaan tadi mewakili ya Bunda, karena kita keterbatasan dengan waktu ya. Mungkin nanti untuk selebihnya selanjutnya bisa ditanyakan kepada guru masing-masing ya. Guru kelas A dan B dan C ya. Nah, saya itu aja cukup Bun ya. 3 pertanyaan mewakili semuanya. Demikian mudah-mudahan acara pertemuan murid siswa baru ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Adalah sama-sama kita ikuti dengan bersama, dan kami selaku Dewan Guru sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SD Islam Darul Salam Pekayon. Mengucapkan demikian untuk acara
pertemuan wali murid hari ini. Selanjutnya untuk sempurnanya acara ini, marilah kita bersama-sama kita tutup dengan membaca doa yang nanti insya Allah doa ini akan dipimpin oleh Bapak Fikri. Pada Pak Fikri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Wabarakatuh. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma rabbana kama rabbayaya yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.